Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi keimanan, diberi keislaman, diberi kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bertemu dan masih bersilaturahmi di tempat yang bermanfaat. Kedua kalinya, marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang. Hadirin dan hadirat yang sama-sama saya muliakan, kita hidup di dunia ini tidak asal hidup. Jadi kehidupan kita di dunia ini perlu ada namanya koneksitas antara satu. Kita dilahirkan tidak berdaya. Yang membantu kita adalah sesama manusia, itulah yang dikatakan interaksi sosial. Kemudian manusia juga itu ketika dia lahir, dia tidak diam begitu saja. Dia menangis, dia merengek. Itu menandakan bahwasanya bayi ini berpikir. Makanya sejak kita dilahirkan, ketika itu juga kita berpikir. Hanya saja pikiran si bayi tidak sama dengan pikiran kita sekarang. Kenapa sampai dikatakan pikiran? Karena kita menjadi seperti ini adalah karena pikiran kita, karena akal kita. Kalau kita tidak mempunyai akal, tidak mempunyai pikiran, tidak mungkin sama dengan apa yang sekarang kita alami. Olehnya itu, di dalam kehidupan kita ini, manusia itu bisa dikatakan makhluk individu, bisa dikatakan makhluk sosial, bisa dikatakan makhluk berpikir, dan dikatakan juga makhluk bertuhan. Karena manusia itu dilahirkan, itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, di mana ketika kita baru 4 bulan dalam perut ibu, kemudian masuk bulan kelima, dan ketika manusia itu dihidupkan roh, dan ketika itu juga kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, qalu bala wa syahidna. Apakah kami ini bukan Tuhanmu? Maka jawab si janin tadi itu, ya, kamu itu, saya bersaksi kamu itu adalah Tuhan saya. Jadi sejak daripada itu manusia itu sudah bertuhan. Maka manusia itu dikatakan makhluk bertuhan. Kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, saya katakan tadi, kita ini berpikir. Berpikir itu bermacam-macam. Ada yang sederhana, ada juga berpikir yang tidak punya tujuan, dan ada yang dikatakan berpikir palsu. Berpikir sederhana, ya, bayangkan saja kalau kita bangun tidur, kita mau ke WC, di WC mungkin buang hajat,
setelah itu kita berwudu, setelah kita berwudu kita mau sholat, itu semuanya dari satu gerak ke gerak yang lain memerlukan pemikiran. Barangkali kita ini sudah lakukan sejak kita balik sampai sekarang, tidak tahu apa sebetulnya yang kita lakukan. Dalam berpikir itulah kita bangun tidur itu sudah berpikir, sampai kita masuk ke masjid ini berpikir juga. Tetapi berpikirnya itu dikatakan berpikir sederhana. Tapi ada juga berpikir, ya biasa saya contohkan kepada anak muda. Kalau anak muda melirik kepada anak mudi, ya dia hanya melirik begitu saja. Wih, cantiknya si dia. Kemudian mengatakan, cantiknya, gantengnya dia. Tapi dia hanya sekedar mengatakan cantik, mengatakan ganteng. Tapi tidak ada sampai pemikirannya, tidak ada sampai tujuan, tidak memiliki tujuan. Maksudnya tidak kesampaian tujuan itu. Maka itu yang saya katakan itu adalah berpikir menghayal. Sekarang saya berbicara, bapak-bapak berbicara, bapak. Ketika saya berbicara, mungkin bapak ibu menyimak, mendengar, memperhatikan. Ataukah saya membaca buku? Ya. Saya menulis, saya apalagi namanya, dan itu memerlukan analisa. Pemikiran yang memerlukan analisa itu adalah berpikir falsafah. Jadi barangkali bapak-bapak itu sudah melakukan semuanya, hanya mengatakan itu berpikir. Tapi ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita berpikir secara analisis, maka itu adalah berpikir falsafah. Kenapa dikatakan berpikir falsafah? Karena di dalam proses berpikir itu menganalisa, kemudian menyelidiki, kemudian meneliti, kesemuanya itu adalah proses falsafah. Makanya ilmu itu, ada yang mengatakan filsafat itu adalah induk segala ilmu. Sehingga mengatakanlah bahwasanya ada ilmu ekonomi, ada ilmu hukum, ada ilmu teknik, ada ilmu kedokteran. Tidak mungkin ada itu kalau tidak ada proses. Nah, proses inilah yang dikatakan tadi, nantinya di dalam ilmu itu ada namanya empiris. Empiris itu adalah pengalaman-pengalaman indrawi. Apakah itu pengalaman penglihatan, pendengaran, raba, penciuman. Itulah awal munculnya. Nanti setelah dia digabungkan dengan yang dikatakan rasio, semua yang di pengalaman-pengalaman itu dipikirkan, maka itulah setelah menjadi ada hasilnya, maka itu dikatakan teori ataupun metode ataupun ilmu. Sedangkan prosesnya tadi itu dikatakan filsafat. Maka setiap ilmu itu ada filsafatnya. Ilmu ekonomi ada filsafat ekonomi, ilmu teknik ada filsafat teknik. Kemudian apa filsafatnya di mana? Prosesnya tadi. Nah, kemudian saya hanya menyingkat, ini hanya mukaddimah saja. Yang saya mau angkat di situ adalah di dalam filsafat itu ada bagian-bagiannya. Ada menurut pemikirannya, itu bagiannya adalah logika, etika, dan estetika. Kemudian filsafat menurut multidimensi, ada filsafat sebagai ilmu, ada filsafat sebagai berpikir, dan ada filsafat pandangan ke depan. Dan ada filsafat menurut keberadaan, yaitu ada namanya ontologi,
epistemologi, dan aksiologi. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit saja bagaimana sebetulnya falsafah puasa itu. Nantinya kita akan debatkan ke tiga tadi itu, yaitu falsafah atau ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Barangkali kita bertanya-tanya, apa sebetulnya itu ontologi? Ontologi itu ya menyangkut masalah keberadaan. Ya, seperti saya pakai kacamata. Kalau Bapak Ibu melihat kacamata ini, berarti ini adalah benda. Inilah ontologinya. Ontologi itu adalah sesuatu yang ada dan tergambar bahwasanya benda itu ada. Itulah ontologi. Kemudian epistemologi itu adalah penjelasan daripada kacamata ini. Ada gagangnya, ada kacanya, ada, itulah epistemologinya. Kemudian saya pakai kacamata ini untuk membaca, kacamata ini untuk menahan aku. Ya. Ini menandakan kegunaan. Kegunaan itu dalam bagian tadi itu namanya aksiologi. Ya. Saya kembali kepada apa lagi tadi, bahwasanya falsafah puasa ini ada landasan ontologinya. Apa landasan ontologi dari puasa ini? Ya, otomatis yang pertama adalah bagaimana definisi daripada puasa itu sendiri, yaitu mengekang atau menahan diri dari sesuatu. Itulah yang dikatakan, itulah salah satu bagaimana sebetulnya ontologi puasa. Kemudian secara istilah syariat berarti menahan diri, tidak makan, minum, dan bersetubuh dengan istri sejak fajar hingga terbenam matahari, karena mengharapkan pahala dari Allah. Di samping itu juga untuk melatih diri untuk bertakwa. Ini salah satu bagian daripada ontologi. Ya. Kemudian di dalam mulai disyariatkan puasa, sebagaimana ayat Al-Quran firman Allah surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini sebelum apalagi namanya, sebelum disyariatkan, sebelum ditetapkan, maka sudah ada ayat yang menunjukkan bahwasanya puasa itu sudah ada sebelum adanya Islam. Agama Islam, walaupun pada dasarnya semua nabi itu berislam, hanya pada nabi yang terakhir inilah yang untuk dijadikan salah satu di antara agama samawi, yaitu agama Islam. Kemudian seorang sahabat Nabi bernama bin Abdullah pernah mengatakan bahwa apabila sesuatu ayat telah dimulai dengan panggilan kepada orang yang percaya, sebelum sampai akhirnya kita sudah tahu bahwa ayat ini akan mengandung suatu perihal yang penting atau suatu larangan yang berat. Ya, dalam apa namanya ayat-ayat yang tadi dikatakan bahwasanya ya memang sudah apalagi namanya sudah ada larangan-larangan, walaupun itu belum dimunculkan ketika itu. Hanya masih diwajibkan kepada orang yang sebelumnya, kemudian
sebelum kita sudah diwajibkan berpuasa, maka puasa itu akan menjadi wajib bagi kita umat Islam, yaitu puasa Ramadan. Kemudian puasa Ramadan ini itu baru ditetapkan pada 2 Hijrah pada 15 Sya'ban, di mana ajaran Islam kebutuhan dan sudah kokoh di hati kaum muslimin. Jadi ketika itu kaum muslimin itu sudah kokoh hatinya, maka disitulah disyariatkan puasa ini, bahwasanya puasa itu diwajibkan. Karena sahabat ketika itu masih ada yang berpuasa, tapi setelah lapar dia makan dan dia minum, maka itu belum bisa ditetapkan ya. Jadi karena sudah melihat bahwasanya kaum muslimin ketika itu sudah kokoh, maka itulah yang ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai epistemologi. Ya, epistemologinya ini adalah yaitu bagaimana penjelasan daripada puasa itu sendiri. Di mana penjelasan puasa itu ada menyangkut masalah hukum. Al-Quran tetap diingat. Kenapa puasa dijelaskan bahwasanya puasa itu kalau kita dalam menurut hukum agar Al-Quran tetap diingat dan dimuliakan oleh umat Islam. Allah memerlukan puasa karena kita umat Islam dan menjadikan puasa itu suatu rukun asasi bagi umat Islam. Jadi diperlukan puasa itu karena supaya kita selalu mengingat Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah sumber Islam selain hadis Nabi dan ijma. Kemudian saya kira ini masih banyak yang bisa saya ini, tapi barangkali waktu sudah ini. Kemudian hukum mengenai puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh. Ya, saya kira puasa wajib itu rata-rata sudah mengetahui hal tersebut, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa karena membayar kafarah, puasa nazar. Kemudian ada puasa sunnah, yaitu ada puasa Daud, puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 di bulan disebut Ayyamul Bait, puasa Senin Kamis, puasa 6 hari Syawal, puasa hari Arafah, puasa tanggal 8 Zulhijjah. Bagi jamaah haji yang lain dan yang lain, puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Kemudian puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Puasa makruh, ya ada juga namanya puasa makruh, puasa hari Jumat, kecuali apabila kelanjutan dari puasa pada hari sebelumnya. Kemudian puasa pada hari Sabtu dan Minggu, kecuali kelanjutan dari hari sebelumnya. Puasanya orang-orang yang sakit, ya itu makruh berpuasa bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir, bagi orang hamil. Kemudian puasa haram, ya puasa haram ini ada 4 macam. Yang pertama itu adalah istri puasa sunat tanpa sepengetahuan dari suami, atau suami tahu tapi tidak mengizinkannya, kecuali apabila suami sedang tidak membutuhkan, seperti suami sedang bepergian haji dan umrah. Kemudian puasa pada hari Syak atau meragukan, yaitu hari ke-30 dan Syaban. Kemudian puasa hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.
puasa pada hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, puasa wanita haid, nifas dan haram. Kemudian landasan aksiologinya ya sebagaimana tadi itu. Hikmah puasa ya, hikmah puasanya adalah menanamkan rasa sayang kepada fakir miskin, anak yatim. Kemudian membiasakan diri dan jiwa memelihara amanah. Yang tiga, menyuburkan dalam jiwa kita kekuatan untuk menderita apabila kita terpaksa menderita dan untuk menguatkan gerak. Mempersempit gerakan setan untuk menggoda manusia, memerangi nafsu, meninggalkan kesempat dunia, kesenangan dunia, lebih melihat akhirat dan lebih melihat akhirat. Saya kira ini saja, dan masih banyak yang belum saya sampaikan, tapi karena waktu yang tidak mengizinkan, mudah-mudahan dalam diskusi bisa kita ini, dan saya kira ini diskusi itu share, kita saling memberikan ya, mungkin kalau ada yang bisa yang tak lebih tahu apa ini silakan. Itu kan kita di sini adalah bagaimana bertukar pikiran. Saya kira cukup dulu dari saya.